Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun, dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan kita memiliki hidup yang berpengharapan. Sebab firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan, kebenaran yang menjadi pedoman hidup dan penolong bagi kita. Bahkan firman-Nya yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa supaya Tuhan yang akan mengurapi kita semua. Dan Tuhan juga yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kita dan juga melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur untuk segala rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap akan pesan-Mu, menangkap rema yang dari Engkau. Dan lebih lagi kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 2 Timotius 3 ayat 17. Saya bacakan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jelas dikatakan bahwa setiap manusia kepunyaan Allah, saya boleh katakan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, ya, kitalah orang yang dimaksud, kita diperlengkapi ya oleh Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Artinya dengan apa yang diberikan Tuhan, perlengkapan untuk perbuatan baik, membuat kita bisa selalu berbuat apa yang baik. Ya, kalau kita baca dalam konteks ini berikutnya, itu sebetulnya bicara tentang firman Tuhan. Ya, tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat dan seterusnya. Ya, jadi firman Tuhan inilah sesungguhnya adalah perlengkapan yang diberikan kepada kita. Sehingga kalau kita menerapkan itu semua dalam hidup kita, kita akan bisa dikatakan berbuat baik. Nah, jadi itulah yang membedakan manusia kepunyaan Allah atau kita dengan dunia yang belum mengenal Allah. Kalau dunia belum mengenal Allah, dasarnya tentunya lain lagi. Ya, mereka hanya mendasarkan pada pengetahuan mereka, pengertian mereka sendiri. Sedangkan kita pengertian itu didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan apa yang benar dan baik. Sehingga semestinya kita tidak akan berbuat jahat kalau kita selalu ya mempergunakan perlengkapan yang diberikan Allah itu. Wong kita tidak diperlengkapi untuk perbuatan jahat kok. Jadi artinya hanya yang baik yang bisa kita lakukan dan kerjakan, bukan yang jahat. Nah, ini yang harus kita pahami. Itu yang membedakan orang-orang percaya dengan dunia. Ya, dunia selalu hitungannya balas budi, dunia hitungannya dengan ya karena kamu jahat aku lebih jahat, kadang gitu kan. Sementara kita tidak demikian. Bahkan Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi. Bahkan terhadap musuh saja pun harus dikasihi. Nah, itu kan perbuatan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara dan saya, kita semua diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan semestinya hidup kita akan selalu berbuat apa yang baik. Sekalipun dunia tidak baik terhadap kita. Sekalipun ada yang jahat terhadap kita. Sekalipun kita disolimi. Sekalipun kita ini direndahkan, dihina segala macam. Tetaplah harusnya kita yang sudah diperlengkapi dengan perlengkapan untuk berbuat baik, kita akan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang jahat yang dilakukan orang, kita tidak membalasnya dengan kejahatan. Karena Tuhan tidak menaruh kelengkapan kejahatan itu dalam hidup kita. Ya kan?
Jadi kalau nggak ada alat untuk berbuat jahat, tanda kutip istilahnya ya, jadi semestinya kita tidak akan berbuat jahat sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Inilah pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang selalu menekankan kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi lebih daripada itu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang menganiaya kamu, berkati mereka, doakan mereka. Nah, itu semua adalah perlengkapan dari Tuhan, ya, perlengkapan untuk kita berbuat baik. Nah, kalau kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita selalu akan berbuat apa yang baik dan bukan yang jahat. Jadi kita nggak bisa membalas jahat dengan jahat lagi kan. Kita tidak bisa melakukan apa yang buruk, yang jahat terhadap orang lain. Sebab firman Tuhan adalah mengajarkan apa yang baik kepada kita. Dan semestinya kalau kita orang-orang yang taat kepada firman-Nya, kita pun akan melakukan yang sama. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya selalu pergunakan perlengkapan yang diberikan Allah, yaitu firman-Nya. Dengan kita menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, termasuk dalam tindakan perilaku kita, maka kita akan selalu melakukan apa yang baik. Ingat bahwa Tuhan Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan untuk perbuatan yang baik, bukan yang jahat. Kalau kita masih melakukan apa yang jahat, jangan-jangan ada perlengkapan si jahat yang ditanam dalam hidup kita, sehingga kita masih juga melakukan kehidupan yang jahat. Ya, hidup lama kita mungkin memang jahat, tetapi setelah kita mengenal Kristus, setelah kita bertobat, setelah kita diperbaharui, kita diperlengkapi dengan perlengkapan untuk setiap perbuatan yang baik. Karena itu, yuk sekarang mulai lakukan apa yang baik. Sebab ketika kita melakukan apa yang baik, kita sedang mencerminkan siapa Tuhan kita. Ya, seperti pohon, kita menghasilkan buah yang baik, mencerminkan buah apa sesungguhnya hidup kita ini. Tuhan mengajarkan kita selalu lakukan apa yang baik, bahkan terhadap yang jahat sekalipun. Jangan kamu kalah terhadap yang jahat, melainkan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan untuk melakukan perbuatan yang baik, bukan yang jahat. Mulai sekarang, jangan lagi membalas yang jahat dengan jahat, tetapi selalu lakukan apa yang baik kepada semua orang. Sebab itu yang berkenan di hadapan Allah. Melalui semua perbuatan baik kita, kita sedang memuliakan Tuhan. Dan dunia pun bisa melihat bahwa Tuhan Allah sungguh baik melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau sudah memperlengkapi setiap hidup kami dengan perlengkapan untuk kami melakukan apa yang baik, bukan yang jahat. Kami tahu Tuhan, dunia seringkali melakukan yang sebaliknya. Bahkan seringkali kami diperlakukan tidak adil. Kami menerima perlakuan yang buruk, yang jahat. Tetapi firman mengajarkan kami untuk kami melakukan apa yang baik. Dasar utama adalah kasih. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami, menolong kami ketika kami menghadapi situasi-situasi demikian. Biarlah dalam segala keadaan kami selalu melakukan apa yang baik. Sebab Tuhan memperlengkapi kami dengan perlengkapan yang baik. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Dan jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.